Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Rabb. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي حديث الأخرى من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله أما بعد صدق الله وصدق رسوله الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد. Puja puji kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana Allah tak pernah pilih kasih walaupun kepada hamba-hambanya yang tak pernah tahu berterima kasih. Kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Penyayang, yang mana ianya Allah tak pernah berpandang sayang walaupun kepada hamba-hambanya yang tak pernah solat ataupun sembahyang. Yang kita muliakan Al-Mukarram, Syekhul Kiram, Wal Muhtaram, Rais Am, Abi, pimpinan Dayah Mini Aceh beserta keluarga. Yang kita muliakan asatidz yang masih bersabar mendidik kita hingga saat sekarang yang berbahagia ini. Pepatah kata Arab mengatakan man ana man ana man ana. Siapalah saya, katanya, jikalau tiada mereka. Siapa ianya mereka? Yaitu ustadz-ustadz, guru-guru. Jikalau tiada guru, niscaya si Donald Trump di Amerika Serikat sedang mengutip sampah di pinggir jalanan Amerika Serikat. Jikalau tiada guru, andai kata tiada ustadz, andai kata tiada para mubalik, para alim, niscaya si Presiden Prancis, siapa namanya itu, si Macron, niscaya dia sedang tidur di bawah trotoar Paris Prancis sekarang ini. Allah berfirman dalam kitabnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat keras kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kita muliakan abang-abang Osdam yang rela berkorban waktu demi tegaknya peraturan Dayah Mini Aceh yang kita cintai ini. Dan kepada Pak MC alias Master of Ceremony yang telah memanggil nama baik saya yang tiada angin tiada hujan. Tiba-tiba saya dipanggil ke depan, ke atas panggung yang sangat bergengsi ini. Kemudian yang saya hormati lagi kepada
kepada para hadirin yang sangat bersemangat, yang meluangkan waktunya demi menonton acara yang sangat bergengsi ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah adab, masalah etika, masalah sopan santun, masalah tata krama, ada akhlak yang namanya akhlak tercela. Salah satunya adalah sifat takabbur, yakni sifat sombong. Takabbur pertama ataupun sombong terjadi pada iblis ketika iblis berada di dalam surganya Allah. Pada saat itu, pada ketika itu, pada waktu itu Allah berfirman pada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh telah kami ciptakan kalian, kemudian kami membentuk rupa kalian. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud di kala itu. Semua para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis laknatillahi alaih. Iblis tidak mau bersujud karena bersifat sombong, bersifat takabur, bersifat angkuh. Lantas Allah bertanya kepada iblis, Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepadaku ketika aku perintahkan? Iblis pun menjawab, Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripadanya, katanya. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia kau ciptakan daripada tanah, ya Allah. Mana mungkin aku mau bersujud kepada dia, katanya. Kemudian Allah murka kepada iblis. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhrud innaka minas saghirin, kata Allah. Turun kau dari surga, kau tidak layak di dalam surga, kau tidak pantas di dalam surga, tak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalam surga. Maka Allah pun marah lagi kepada iblis. Fakhrud, keluar kau dari dalam surga itu. Sungguhnya kau daripada orang-orang yang kecil, daripada orang-orang yang hina, kata Allah. Innaka minas saghirin, kata Allah. Kemudian iblis pun memohon kepada Allah, Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah menjawab, iblis tadi bilang, Ya Allah, tangguhkanlah ajalku sampai hari mereka ini dibangkitkan, artinya Nabi Adam. Kemudian Allah menjawab kepada iblis, mengabulkan permintaan iblis di kala itu. Baiklah, innaka minal munzarin. Waktumu kutangguhkan sekarang, kata Allah. Kata iblis kembali, "Tsumma la'atiyannahu fabima aghwaytani ya Allah, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim." Kemudian iblis berkata lagi kepada Allah, memohon sebuah perkataan, yakni sebuah janji. Dengan apa yang kau telah sesatkan bahwa aku ini sesat, ya Allah, kata iblis, aku akan menghalangi mereka ini dari jalanmu yang lurus, kata Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku datangi mereka, ya Allah, dari depan mereka. Apabila tidak masuk pula dari depan mereka, maka wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kemudian apabila tidak masuk pula dari belakang mereka, maka wa an syama'ilihim, dari kanan, wa an aymanihim, dari kanan, dan kemudian dari kiri, wa an syama'ilihim, kata iblis. Iblis pun berjanji seperti itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah. Engkau akan jarang sekali mendapat kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur, ya Allah.
Kebanyakan dari mereka mungkin kufur. Maka daripada itu, dari cerita tersebut kita dapat bahwa menyimpulkan, yakni yang pertama, kita harus bersabar, terus bersabar, jangan pernah bosan untuk bersabar. Kemudian berbuat baik, jangan pernah bosan untuk berbuat baik, jangan pernah mengatakan aku lelah untuk berbuat baik. Walaupun kebaikan tidak selalu dihargai. Berhubung waktu menunjukkan sudah 1 jam, di mana-mana biasanya saya ceramah 1 jam. Di Maroko saya ceramah 1 jam, di Dayah Mini saya ceramah 1 jam. Menghargai waktu, itu namanya on time. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada pepatah mengatakan, jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, katanya. Itu jarum yang patah itu jangan disimpan di dalam laci, nggak ada guna. Susah kalau kita jahit. Kemudian bila ada kata-kata yang kasar, maaf ya guys. Karena saya adalah makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus maka tak nampak, ya kan? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.